Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Warga kampung Jatim dibuat heboh. Ular raksasa muncul di atap rumah seorang janda. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, terdapat sebuah rumah yang hampir tak terlihat dari jalan utama, tersembunyi di antara semak-semak liar dan bayangan ladang jagung yang terlantar. Rumah itu kecil, reot, dan terlihat seolah-olah angin kencang berikutnya bisa merobohkannya. Atapnya yang terbuat dari seng tua, penuh tambalan di sana-sini untuk mencegah bocor saat hujan. Dinding-dinding kayunya yang lapuk sudah menghitam dimakan usia, sementara lantai tanahnya terkadang mengeluarkan bau lembab yang menyeruak setiap kali hujan turun. Rumah itu adalah tempat tinggal Badriah, seorang janda yang menjalani hidup penuh kesederhanaan bersama anak sematawayangnya, Soleh. 5 tahun yang lalu, kehidupan Badriah berubah drastis. Suaminya, Saman, seorang petani sederhana, meninggal dunia karena sakit yang tak sempat tertangani. Dengan penghasilan yang pas-pasan, mereka tak mampu membawa Saman ke dokter atau membeli obat yang layak. Hari-hari terakhir Saman dihabiskan di atas tikar anyaman, ditemani doa-doa lirih dari Badriah yang memohon keajaiban. Tapi takdir tak berpihak. Setelah kepergiannya, Badriah mendapati dirinya menjadi satu-satunya tumpuan hidup bagi Soleh, anaknya yang saat itu baru berusia 8 tahun. Setelah kehilangan Saman, ladang jagung kecil miliknya pun menjadi lebih sering terlantar daripada diolah. Tak ada waktu bagi Badriah untuk mengurusnya karena ia harus mencari nafkah dari pekerjaan lain. Dengan tubuh yang tak lagi muda dan kekuatan yang terbatas, Badriah bekerja sebagai buruh cuci bagi para tetangga. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia keluar rumah dengan membawa ember besar di tangannya, berjalan kaki menuju rumah-rumah penduduk desa yang lebih berada. Di sana, ia mencuci pakaian mereka dengan tangan, merendam, mengucek, membilas, dan menjemur. Semuanya dilakukan di halaman belakang atau di dekat sungai. Air sungai yang dingin seringkali membuat tangannya membeku, namun ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, hanya ini yang bisa dilakukannya untuk memberi makan Soleh. Meski hidup dalam keterbatasan, Badriah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ia memastikan Soleh tetap bersekolah meski dengan seragam yang sudah lusuh dan sepatu yang penuh tambalan. Ia sering menahan lapar agar Soleh bisa makan cukup. Jika ada uang lebih, meskipun hanya sedikit, ia akan membeli sesuatu yang bisa membuat anaknya tersenyum, seperti gorengan atau permen kecil dari warung. Namun, Soleh bukanlah anak yang mudah dibanggakan. Bahkan sejak kecil, sifat nakalnya sudah sering membuat Badriah gelisah. Ketika anak-anak lain di desa membantu orang tua mereka atau belajar di sekolah dengan giat, Soleh justru lebih sering bermain-main tanpa arah. Ia senang memanjat pohon milik tetangga, mencuri mangga atau jambu tanpa izin, dan berlarian di sawah tanpa peduli pada nasihat ibunya. Jika ditegur, ia hanya tertawa atau berjanji akan berubah, tapi esoknya ia kembali mengulang kesalahan yang sama. Kini, ketika Soleh menginjak usia remaja, kenakalannya semakin menjadi-jadi. Ia seringkali bolos sekolah tanpa sepengetahuan Badriah. Saat siang hari, ketika Badriah sibuk bekerja mencuci, Soleh lebih sering terlihat nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya. Ia mulai merokok secara diam-diam, meski Badriah kerap mencium bau tembakau yang menempel di bajunya. Uang jajan yang diberikan ibunya tak pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup barunya,
sehingga Soleh mulai mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Kadang-kadang, ia pulang membawa uang receh yang membuat Badriah curiga, tapi ia terlalu takut untuk bertanya. Badriah seringkali mendengar kabar dari tetangga tentang kenakalan anaknya. Soleh tertangkap basah mengambil ayam dari kandang tetangga atau berkelahi dengan anak-anak lain di desa. Kabar-kabar itu menjadi cambuk bagi hati Badriah, membuatnya merasa gagal sebagai seorang ibu. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara dengan Soleh, anak itu hanya mengelak atau mengunci diri di kamar. Malam-malam Badriah dipenuhi dengan tangis dan doa. Setelah Soleh tidur, ia sering duduk di sudut ruangan yang gelap, menatap langit-langit rumah yang penuh tambalan, dan memohon kepada Tuhan. "Ya Allah," bisiknya dengan suara lirih. "Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin Soleh menjadi anak yang baik. Aku tak punya apa-apa lagi selain dia. Jika aku salah mendidiknya, maafkan aku. Tapi tolonglah, Tuhan, sadarkan dia. Jangan biarkan dia tersesat lebih jauh." Hatinya seperti diiris setiap kali ia melihat Soleh tidur. Wajah anak itu, yang dulu lugu dan polos, kini sering terlihat keras dan penuh amarah. Badriah tahu, hidup mereka yang penuh kekurangan mungkin membuat Soleh merasa iri pada teman-temannya yang hidup lebih baik. Namun, ia tak tahu bagaimana cara menunjukkan bahwa cinta dan perhatian seorang ibu lebih berharga dari apapun. Di tengah keterbatasannya, Badriah terus berjuang. Meski sering merasa putus asa, ia tak pernah berhenti berharap. Baginya, Soleh adalah segalanya. Anak laki-laki itu adalah satu-satunya alasan ia terus bertahan hidup di dunia yang begitu keras ini. Waktu berlalu, dan kenakalan Soleh semakin sulit dikendalikan. Hari-harinya dihabiskan bukan di sekolah atau membantu ibunya, melainkan di warung kopi di tepi desa, tempat anak-anak muda sering berkumpul untuk menghabiskan waktu. Di sana, Soleh belajar bermain kartu dan terjun ke dunia perjudian kecil-kecilan. Awalnya, ia hanya bermain untuk kesenangan. Namun, semakin sering ia bermain, semakin besar pula keinginannya untuk menang. Ketika keberuntungan tidak berpihak, Soleh mulai berutang pada teman-temannya. Utang itu menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Setiap kali kalah, Soleh merasa terdesak untuk melunasi utangnya. Ia mulai mencuri barang-barang kecil dari rumah, seperti sendok, piring, atau bahkan pakaian milik ibunya, untuk dijual atau ditukar dengan uang. Ketika barang-barang di rumah habis, ia mulai mencuri dari tetangga. Ayam, pisang, hingga alat-alat berkebun menjadi sasaran Soleh. Setiap kali ada yang hilang di desa, nama Soleh selalu disebut. Kabar tentang kenakalan Soleh menyebar cepat, dan warga desa mulai kehilangan kesabaran. Sudah tak terhitung berapa kali Badriah didatangi oleh tetangga yang marah, mengadu tentang ulah anaknya. Setiap kali pintu rumah diketuk dengan keras, dada Badriah berdebar kencang. Ia tahu, kedatangan tetangga biasanya membawa kabar buruk. Suatu hari, seorang tetangga bernama Pak Suroto datang dengan wajah penuh amarah. Di tangannya tergenggam sebuah cangkul yang katanya hilang dari ladangnya. "Bu Badriah," seru Pak Suroto dari depan rumah. "Saya tahu ini cangkul saya. Anakmu, Soleh, yang mencurinya. Saya melihat dia menjual ini di pasar kemarin." Badriah keluar dari rumah dengan wajah memucat. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap wajah Pak Suroto. "Maafkan saya, Pak Suroto. Saya akan mengganti cangkul itu. Tolong, beri kami waktu," katanya dengan suara gemetar. Pak Suroto mendengus kesal. "Bu Badriah, ini bukan soal mengganti. Anakmu sudah keterlaluan. Kalau ini terus dibiarkan,
Siapa yang tahu apalagi yang akan dia curi nanti? Kalau kamu tidak bisa mengurus anakmu, biar kami yang mengurusnya. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Badriah. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi selain meminta maaf berkali-kali. Setelah Pak Suroto pergi, Badriah duduk lemas di depan pintu rumahnya. Air matanya mengalir deras, tapi ia berusaha menahan suara tangis agar Soleh tidak mendengarnya. Namun, Soleh yang mendengar keributan itu hanya keluar dari kamarnya dengan wajah kesal. Ibu kenapa minta maaf ke orang itu? Cuma cangkul doang. Lagian, dia orang kaya. Punya banyak cangkul. Badriah menatap anaknya dengan mata penuh luka. Soleh, kamu nggak bisa terus seperti ini. Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Tiap hari ibu menahan malu gara-gara ulahmu. Apa kamu nggak ingat perjuangan ibu buat kasih kamu makan? Tapi Soleh hanya mengangkat bahunya. Ibu lebay. Kalau nggak suka, ya sudah. Saya nggak perlu tinggal di sini. Ucapan itu membuat hati Badriah hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah menyangka anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang bisa mengatakan hal seperti itu. Hilangnya kepercayaan warga desa. Seiring waktu, kepercayaan warga desa terhadap keluarga Badriah semakin terkikis. Orang-orang mulai menutup pintu mereka untuk Badriah. Pekerjaan sebagai buruh cuci yang selama ini menjadi tumpuannya perlahan menghilang, karena tak ada lagi yang mau mempekerjakan seorang ibu yang dianggap tidak mampu mendidik anaknya. Badriah mencoba mencari pekerjaan lain, namun di desa kecil seperti itu, pilihan sangat terbatas. Ia bahkan sempat mencoba memohon kepada salah satu tetangganya, Bu Minah, yang dulu sering memintanya mencuci pakaian. Maaf, Bu Badriah, kata Bu Minah dengan nada dingin. Bukan saya nggak mau membantu. Tapi saya nggak nyaman lagi. Tiap kali saya lihat Soleh, saya takut barang saya hilang. Kalimat itu menusuk hati Badriah. Ia hanya bisa mengangguk kecil sebelum berbalik pulang, dengan tangan gemetar dan wajah yang memerah karena malu. Malam-malam penuh tangis. Setiap malam, saat Soleh tertidur, Badriah duduk di sudut ruangan yang gelap. Ia memandang langit-langit rumahnya yang berlubang, berharap menemukan jawaban atas penderitaan yang ia alami. Tangannya yang kasar menggenggam erat tasbih, bibirnya bergetar melafalkan doa-doa yang panjang. Ya Allah, ya bisiknya di antara isakan tangis. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berusaha menjadi ibu yang baik. Tapi kenapa anakku semakin jauh dari jalan MU? Apa salahku, ya Allah? Malam-malam itu adalah saksi dari perjuangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berharap. Di balik air mata dan keputusasaan, ada doa yang tak pernah putus. Doa yang memohon keajaiban agar anaknya, Soleh, bisa berubah. Namun, setiap pagi datang membawa kekhawatiran baru. Soleh semakin sulit diajak bicara, semakin sering menghilang, dan semakin dalam terjerumus ke dalam lingkaran kenakalannya. Selain mencuri, sifat Soleh yang meledak-ledak semakin membuat warga desa geram. Ia tidak hanya menjadi pencuri kecil-kecilan, tetapi juga sumber ketakutan bagi banyak orang. Soleh kerap melampiaskan amarahnya pada siapa saja yang dirasa menghalangi jalannya. Salah satu kejadian paling diingat warga adalah ketika Soleh merusak pagar milik Pak Karjo, tetangga sebelah rumah, hanya karena Pak Karjo menolak meminjamkan uang padanya. Saat itu, malam baru saja tiba. Pak Karjo yang sedang duduk di beranda rumah mendengar suara keras di depan rumahnya. Ketika ia keluar untuk melihat, Soleh sudah berdiri di sana dengan wajah merah penuh amarah, membawa sebilah kayu besar di tangannya. Pak Karjo, kalau nggak mau kasih saya pinjaman, ya sudah. Tapi jangan bicara seenaknya,
Bentak Soleh sambil memukul pagar bambu itu hingga patah. Pak Karjo, meski seorang lelaki tua yang dikenal sabar, akhirnya kehilangan kesabaran. Soleh, kamu ini sudah keterlaluan. Ini desa, bukan tempatmu bertingkah seperti preman. Namun, bukannya merasa bersalah, Soleh justru menantang. Kalau nggak suka, lapor saja ke polisi. Saya nggak takut. Setelah berkata demikian, ia melempar kayu itu ke tanah dan berjalan pergi dengan langkah besar, meninggalkan Pak Karjo yang hanya bisa menggelengkan kepala. Kejadian itu menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa keesokan harinya. Namun, warga desa hanya bisa berbicara di belakang. Tak ada yang berani langsung menegur Soleh. Ketakutan anak-anak kampung. Bukan hanya orang dewasa yang merasa resah dengan ulah Soleh. Anak-anak di kampung juga mulai merasa takut setiap kali harus melewati rumah Badriah. Soleh sering duduk di depan rumah dengan wajah garang, kadang memegang batu kecil di tangannya. Ketika ada anak-anak yang lewat, ia dengan sengaja melempar batu ke arah mereka sambil tertawa keras. Suatu sore, dua anak kecil, Andi dan Rizal, sedang berjalan pulang dari sekolah. Rumah mereka berada di ujung desa yang harus melewati rumah Soleh. Ketika melihat Soleh duduk di sana, mereka langsung memperlambat langkah, berharap bisa berjalan tanpa menarik perhatian. Namun, harapan itu sia-sia. Kalian mau kemana? Teriak Soleh sambil bangkit berdiri. Andi dan Rizal hanya saling pandang tanpa menjawab, takut membuat Soleh marah. Tapi Soleh tidak membutuhkan alasan. Ia langsung mengambil segenggam batu kecil dan melemparkannya ke arah mereka. Salah satu batu mengenai kaki Rizal, membuatnya meringis kesakitan. Lari aja kalian kalau takut, ejek Soleh sambil tertawa. Andi dengan cepat menarik tangan Rizal, dan mereka berdua berlari sekencang mungkin. Setibanya di rumah, Rizal menangis sambil menunjukkan luka kecil di kakinya pada ibunya. Sang ibu, Bu Lilis, langsung berang dan bersumpah akan menemui Badriah untuk menuntut penjelasan. Malam itu, Bu Lilis datang ke rumah Badriah bersama beberapa tetangga lainnya. Ketukan keras di pintu membuat Badriah yang sedang menyiapkan makan malam terlonjak kaget. Ketika pintu dibuka, wajah-wajah marah para tetangga menyambutnya. Bu Badriah, ini sudah keterlaluan, seru Bu Lilis sambil menunjuk ke arah rumah. Anak saya tadi dilempari batu sama Soleh. Dia sampai luka. Apa ibu nggak pernah ajari anak itu sopan santun? Badriah hanya bisa menunduk. Maafkan saya, Bu Lilis. Saya benar-benar nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan bicara dengan Soleh. Saya janji. Tapi Bu, berapa kali kita harus dengar janji itu? Islah Pak Karjo yang ikut datang malam itu. Soleh bukan anak kecil lagi. Kalau dibiarkan terus, nanti siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Hari ini melempar batu, besok mungkin hal yang lebih parah. Badriah merasa semakin terpojok. Ia tahu, semua yang dikatakan tetangganya benar. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki keadaan. Soleh sudah seperti orang asing baginya, sulit didekati, sulit dinasihati. Setelah para tetangga pergi dengan wajah kecewa, Badriah memutuskan untuk berbicara dengan Soleh malam itu juga. Ia menemui anaknya yang sedang duduk di kamarnya dengan wajah tak acuh. Soleh, kata Badriah dengan suara pelan namun tegas. Ibu sudah terlalu sering mendengar keluhan dari tetangga. Kamu nggak bisa terus begini. Kalau kamu nggak mau berubah, kita nggak akan punya tempat lagi di desa ini. Namun, seperti biasa, Soleh hanya mengangkat bahu. Kalau mereka nggak suka,
Suruh mereka usir saya saja, Bu. Saya nggak peduli. Jawaban itu membuat air mata Badriah mengalir deras. Ia merasa seperti berbicara dengan tembok, tanpa ada harapan untuk didengar. Semakin hari, keadaan semakin sulit bagi Badriah. Tidak ada lagi tetangga yang mau datang ke rumahnya, kecuali untuk mengadukan perbuatan soleh. Anak-anak pun menghindari rumah itu, bahkan tak jarang mereka mengambil jalan memutar agar tidak harus melewatinya. Badriah merasa semakin terisolasi. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya apakah doa-doanya benar-benar didengar. Namun, meski penuh keputusasaan, ia tetap berdoa setiap malam, berharap suatu hari nanti Soleh akan menyadari kesalahannya dan berubah menjadi anak yang lebih baik. Badriah adalah seorang perempuan yang tangguh. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia bekerja tanpa kenal lelah untuk menghidupi dirinya dan Soleh. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke rumah-rumah tetangga untuk mencuci pakaian, menggosok lantai, atau melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Tubuhnya yang kecil dan lemah tak pernah mengeluh, meskipun kerap dihantam rasa letih. Baginya, kebutuhan Soleh adalah prioritas utama, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Namun, perjuangan itu seolah sia-sia. Uang hasil jerih payahnya seringkali hilang begitu saja. Awalnya, Badriah berpikir mungkin ia keliru menghitung atau lupa menyimpannya. Namun, ketika hal itu terjadi berulang kali, ia tahu pasti siapa pelakunya. Suatu pagi, setelah menerima bayaran dari Buminah untuk pekerjaan cuciannya, Badriah menyelipkan uang tersebut ke dalam laci kecil di dapur. Ia berharap uang itu cukup untuk membeli beras dan keperluan dapur lainnya. Namun, saat sore tiba dan ia hendak mengambil uang tersebut, laci itu sudah kosong. Hatinya mencelos. Ia memeriksa seluruh rumah, mengaduk-aduk setiap sudut, berharap uang itu terselip entah di mana. Tapi ia tahu, pencarian itu sia-sia. Dalam hatinya, ia yakin Soleh telah mengambil uang itu. Malam harinya, Badriah memberanikan diri untuk bertanya kepada Soleh, meski hatinya penuh kekhawatiran. Soleh sedang duduk di teras rumah, memainkan sebuah batu kecil di tangannya. "Soleh, ibu mau tanya," kata Badriah, suaranya pelan tapi tegas. "Apa kamu lihat uang ibu di laci dapur?" Soleh menatap ibunya dengan wajah datar. "Ibu ngomong apa sih? Mana saya tahu uang ibu ada di mana?" Badriah mencoba menahan diri. "Tapi, Soleh, uang itu hilang. Ibu nggak mungkin salah taruh. Kamu jujur saja, ya? Kalau memang kamu yang ambil, katakan. Ibu nggak akan marah." Soleh tiba-tiba berdiri, menatap ibunya dengan mata berkilat. "Ibu selalu nuduh saya. Kalau nggak percaya, cari sendiri uangnya. Saya nggak mau tinggal di sini kalau ibu terus-terusan ngomel." Ucapan itu membuat Badriah terdiam. Ia tidak ingin memperburuk keadaan. Jika Soleh benar-benar pergi, ia tidak tahu bagaimana harus hidup tanpa anak satu-satunya, meski anak itu terus menyakitinya. Pengeluaran yang tidak terkendali. Keesokan harinya, kabar tentang Soleh yang memboroskan uang ibunya sampai ke telinga Badriah dari tetangganya, Bu Siti. Di pasar, Soleh terlihat membeli rokok dan beberapa botol minuman dengan uang yang diduga berasal dari hasil kerja keras Badriah. "Bu Badriah, saya hanya ingin kasih tahu," kata Bu Siti saat bertemu di jalan. "Kemarin saya lihat Soleh di pasar. Dia beli macam-macam, kayaknya pakai uang ibu. Maaf kalau saya salah, tapi saya pikir ibu harus tahu." Badriah hanya bisa mengangguk lemah. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, mendengar kenyataan itu dari orang lain,
atau menyadari bahwa kerja kerasnya hanya berakhir di tangan anaknya yang sembrono. Malam itu, Badriah menangis sendirian di kamar. Ia memandang tangan-tangannya yang mulai keriput, hasil dari kerja berat setiap hari. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran penderitaan tanpa ujung. Ketakutan akan kehilangan Soleh. Meski Soleh kerap menyakitinya, Badriah tidak pernah bisa membenci anaknya. Ada rasa takut yang selalu menghantuinya, takut jika Soleh pergi dan tidak pernah kembali. Rasa takut itu membuat Badriah seringkali memilih diam, bahkan ketika ia tahu Soleh telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Dalam doa malamnya, Badriah memohon petunjuk kepada Tuhan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah lelah, tapi aku tidak ingin kehilangan anakku. Tolong tunjukkan jalan, ya Allah. Namun, meski terus berdoa, tidak ada perubahan berarti pada Soleh. Uang hasil kerja keras Badriah terus menghilang, dan Soleh semakin sering terlihat berkeliaran di pasar atau warung kopi, menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Benturan dengan realitas. Puncaknya terjadi suatu hari ketika Badriah benar-benar kehabisan uang. Hari itu, ia sudah bekerja sepanjang pagi hingga siang, mencuci pakaian untuk tetangganya. Tapi uang yang diharapkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena sebagian besar telah raib entah kemana. Ketika sore tiba, Soleh pulang dengan wajah cerah, membawa sekantong plastik berisi makanan ringan dan minuman. Badriah yang sedang duduk di dapur memandang anaknya dengan penuh kesedihan. "Soleh, dari mana kamu dapat uang untuk beli itu semua?" tanya Badriah. Soleh hanya tertawa kecil. "Ya dari teman." "Kenapa, Bu? Ibu takut saya pakai uang ibu lagi?" Badriah menggeleng pelan. Ia tidak ingin membuat keributan. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa hidup seperti ini tidak bisa terus berlanjut. Keputusasaan yang mendalam. Semakin hari, Badriah merasa semakin jauh dari anaknya. Ia tidak tahu bagaimana caranya menyentuh hati Soleh, bagaimana caranya membuat anak itu menyadari kesalahannya. Dalam kesendiriannya, ia terus berharap, terus berdoa, meski di dalam hatinya mulai tumbuh rasa ragu, apakah Tuhan benar-benar mendengar doanya? Namun, Badriah tetap bertahan, meski hidupnya penuh luka. Ia tahu, sebagai seorang ibu, tugasnya adalah terus berharap, terus mencintai, meski harapan itu terasa semakin tipis. Berita itu datang seperti petir di siang bolong, menyebar ke seluruh kampung hanya dalam hitungan jam. Nama Soleh kembali menjadi bahan perbincangan warga, tetapi kali ini, skandalnya jauh lebih berat dibandingkan dengan sekadar mencuri atau membuat onar. Kabar bahwa Soleh menghamili Sumi, anak gadis Pak Harun, membuat suasana desa bergolak. Sumi, gadis yang dikenal pendiam dan jarang keluar rumah, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Perutnya yang mulai membesar tak lagi bisa disembunyikan. Ketika Pak Harun, ayah Sumi, mendesaknya untuk mengaku, nama Soleh keluar dari mulutnya sambil menangis terseduh-seduh. Amarah keluarga Sumi. Pak Harun, seorang petani tua yang dikenal keras kepala, langsung mengumpulkan keberanian untuk datang ke rumah Badriah. Ia membawa serta istrinya, Bu Harun, dan beberapa tetangga untuk menjadi saksi. Amarahnya tak terbendung, terlebih saat membayangkan masa depan Sumi yang hancur akibat perbuatan Soleh. Pukul 3 sore, rumah kecil Badriah yang biasanya sunyi mendadak dikepung oleh suara-suara marah. Ketukan keras di pintu membuat Badriah tergagap, bergegas membukanya dengan hati berdebar. "Badriah," teriak Pak Harun, wajahnya memerah. "Mana anakmu, Soleh? Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan pada anakku." Badriah terpaku, tak mampu menjawab.
Ia memandang wajah-wajah marah di depannya, sementara hatinya mulai memahami inti masalah yang dibawa mereka. "Apa maksudnya ini, Pak Harun?" tanya Badriah, suaranya gemetar. "Sumi, anakku, hamil, Badriah," seru Bu Harun dengan suara parau. "Dan anakmu, Sholeh, adalah pelakunya. Ini sudah keterlaluan. Kami tidak akan pergi dari sini sebelum dia mengakui perbuatannya." Badriah merasa lututnya lemas. Ia bersandar pada pintu untuk menopang tubuhnya yang gemetar. Saat itu, Sholeh muncul dari dalam rumah, berjalan santai seolah tidak ada apa-apa. "Ada apa? Ribut-ribut di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Pak Harun langsung menghampiri Sholeh, menunjuk wajahnya dengan jari gemetar. Kamu yang menghancurkan hidup anakku. Sekarang berdiri di sini dan akui perbuatanmu." Namun, alih-alih merasa bersalah, Sholeh hanya tertawa kecil. "Pak Harun, jangan main tuduh, ya? Saya nggak tahu apa-apa soal ini. Kalau Sumi bilang saya yang melakukannya, suruh dia buktikan." Ucapan itu membuat darah Pak Harun mendidih. Ia hampir saja melayangkan pukulan ke arah Sholeh jika tidak ditahan oleh tetangganya. Sementara itu, Badriah hanya bisa berdiri di sudut, wajahnya basah oleh air mata. "Sholeh, cukup!" Suara Badriah akhirnya pecah, memotong ketegangan. Ia berjalan mendekat, memandang Sholeh dengan mata penuh luka. "Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalau ini benar, kamu harus bertanggung jawab. Jangan sembunyikan kebenaran." Tapi Sholeh tetap keras kepala. "Ibu nggak tahu apa-apa. Jangan ikut campur," katanya dengan nada sinis, sebelum berbalik masuk ke dalam rumah. Malam yang mencekam. Setelah perdebatan panjang, Pak Harun dan keluarganya meninggalkan rumah Badriah dengan wajah kecewa dan kemarahan yang belum terpuaskan. Malam itu, Badriah duduk sendirian di dapur, memegang wajahnya yang lelah. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi tangan yang sudah kasar akibat kerja keras. Sholeh masuk ke dapur, mengambil segelas air tanpa memandang ibunya. "Sholeh," kata Badriah pelan, hampir berbisik. "Kamu benar-benar melakukannya? Katakan pada ibu, ini penting." Namun, Sholeh tetap tak mau mengaku. "Ibu percaya apa yang orang-orang bilang? Saya nggak peduli, mereka cuma cari alasan buat menjatuhkan saya." Jawaban itu membuat Badriah merasa seperti dihantam batu besar. Ia merasa tidak lagi mengenali anaknya sendiri. Desakan dari warga. Keesokan harinya, situasi semakin memanas. Warga desa yang sudah lama kesal dengan ulah Sholeh mulai menggalang dukungan untuk menuntut keluarga Badriah keluar dari desa. Mereka merasa kehadiran Sholeh sudah terlalu merusak ketenangan kampung. Pak Karjo, yang pagar bambunya pernah dirusak Sholeh, menjadi salah satu penggerak utama. "Kalau kita biarkan, Sholeh akan terus membuat masalah. Sekarang anak tetangga dia hancurkan, besok siapa lagi?" Badriah yang mendengar kabar itu semakin tertekan. Ia merasa hidupnya sudah berada di ujung tanduk. Di satu sisi, ia tak ingin kehilangan rumah satu-satunya. Di sisi lain, ia sadar bahwa perilaku Sholeh sudah melampaui batas dan sulit dimaafkan. Doa di tengah malam. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Badriah hanya bisa bersujud di atas sajadah. Dalam gelap, ia memohon kepada Tuhan dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Penyayang. Tapi hamba MU ini sudah tidak tahu harus bagaimana. Aku mohon, bukakan jalan untuk anakku. Bukakan hatinya agar ia mau berubah.
Jangan biarkan hidup kami terus begini. Doa itu menjadi penguat terakhir bagi Badriah, meski ia tahu jawaban atas doanya mungkin tidak akan datang secepat yang ia harapkan. Puncak ketegangan. Hari-hari berlalu, namun desakan dari warga semakin keras. Pak Harun bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke kepala desa. Sementara itu, Soleh terus hidup tanpa rasa bersalah, bersikap seolah-olah dunia ada untuk melayaninya. Badriah sadar bahwa ia tidak bisa melindungi anaknya lagi. Pada titik ini, ia harus memilih, mempertahankan Soleh dengan segala konsekuensinya, atau menyerahkan segalanya kepada Tuhan, meski itu berarti kehilangan anaknya selamanya. Ucapan itu keluar dari mulut Badriah seperti air bah yang tak bisa dibendung lagi. Tangisnya pecah, menggema di dalam rumah kecil yang kini terasa begitu sempit oleh beban emosi yang berat. Soleh, yang duduk di ruang tengah dengan wajah muram, tiba-tiba berdiri. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh amarah. "Apa tadi ibu bilang?" Suaranya naik, tajam seperti pisau. Badriah, yang biasanya menahan diri, kali ini tidak mau mundur. Ia bangkit berdiri, menatap Soleh dengan mata penuh air mata. "Kau dengar apa yang ibu bilang? Kau ini bukan anak yang membawa kebahagiaan, Soleh. Setiap hari ibu berjuang mati-matian untukmu, tapi apa yang ibu dapat? Hinaan dari tetangga, malu dari perbuatanmu. Kau sudah menghancurkan hidup ibu." Soleh mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak membalas dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, ia membalikkan badan dan keluar dari rumah tanpa sepatah kata. Pintu depan tertutup dengan keras, membuat Badriah terlonjak. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. "Ya Allah," bisiknya lirih, "ya apakah aku telah salah? Aku hanya ingin anakku mengerti, hanya itu." Soleh menghilang. Pagi harinya, Badriah bangun dengan mata bengkak. Ia berjalan perlahan ke kamar Soleh untuk memeriksa anaknya, tapi kamar itu kosong. Ranjang Soleh tidak berantakan seperti biasanya, dan baju-bajunya juga tidak ada di lemari. Hati Badriah mencelos. Dengan tergesa-gesa, ia keluar rumah, bertanya pada tetangga apakah ada yang melihat Soleh. Tapi tak seorang pun yang tahu kemana anak itu pergi. Pak Harun, yang masih menyimpan dendam, hanya menatap Badriah dengan dingin saat ia bertanya. Mungkin dia kabur karena takut bertanggung jawab. Bagus, kalau dia memang pergi. Kampung ini jadi lebih tenang tanpa dia. Ucapan itu menambah luka di hati Badriah. Meski Soleh sering menyakitinya, ia tetaplah anaknya. Pikiran bahwa Soleh berada di luar sana tanpa arah membuat Badriah dilanda kecemasan. Malam-malam yang sunyi. Hari berganti menjadi minggu, tapi Soleh tidak pernah kembali. Setiap malam, Badriah duduk di teras rumah, menatap jalan kecil yang gelap, berharap anaknya pulang. Kadang-kadang ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan, tapi itu selalu hanya ilusi. Desa yang biasanya penuh dengan gosip perlahan menjadi sunyi. Warga berhenti membicarakan skandal Sumi karena perhatian mereka beralih ke hal-hal lain. Tapi bagi Badriah, rasa malu dan kehilangan itu tetap melekat seperti luka yang tidak bisa sembuh. Tetangganya, Bu Minah, mencoba menghibur. "Sabar ya, Bu Badriah. Mungkin ini cara Tuhan mengajarkan pelajaran kepada Soleh. Kalau dia sadar, dia pasti kembali." Namun, Badriah hanya tersenyum lemah. Ia tidak tahu apakah ia masih punya harapan bahwa Soleh akan berubah. Sebuah surat tak terduga. Suatu sore, saat Badriah sedang menyapu halaman,
seorang pemuda datang membawa surat. Ia adalah anak Pak Dul, penjaga warung di desa sebelah. "Bu Badriah, ini ada titipan surat," katanya sambil menyerahkan amplop lusuh. Badriah memandang surat itu dengan bingung. Ia jarang menerima surat, dan nama pengirimnya tidak tercantum. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya hanya satu halaman, dengan tulisan tangan yang agak berantakan. Tapi Badriah langsung mengenali tulisan itu. Itu tulisan Soleh. Isi surat, "Ibu, maafkan aku. Aku tahu aku sudah banyak salah. Aku nggak pernah jadi anak yang ibu harapkan. Aku sering bikin ibu malu, sering bikin ibu nangis. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak tahu gimana caranya memperbaiki semuanya. Sekarang aku pergi dulu, Bu. Aku nggak bisa tinggal di kampung itu lagi. Terlalu banyak orang yang benci sama aku, dan aku juga capek jadi masalah buat ibu. Tapi aku janji, Bu, aku akan kembali. Aku akan berubah, dan aku akan jadi anak yang ibu bisa banggakan. Tolong doakan aku, Bu. Aku nggak tahu apa aku bisa berhasil, tapi aku janji aku akan coba. Dari anakmu, Soleh." Tangis haru Badriah. Air mata Badriah jatuh membasahi surat itu. Ia memeluk kertas lusuh itu seperti memeluk anaknya sendiri. Meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran, ada secercah harapan yang menyala di dalamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Badriah berdoa dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi dengan rasa putus asa, tapi dengan harapan. "Ya Allah," bisiknya, jagalah anakku dimanapun dia berada. Bukakan jalan untuknya, dan kuatkan hatinya. Aku percaya pada MU, ya Allah. Jeritan Badriah menggema di seluruh rumah kecil itu, namun tidak ada seorang pun yang datang. Suara desisan ular raksasa menggantikan suara manusia yang tadinya menghuni ruang sempit tersebut. Tubuh Soleh yang kini berubah menjadi ular meliuk-liuk dengan gerakan lamban namun mengancam, menghancurkan perabotan rumah yang sudah reot. Badriah mundur hingga tubuhnya menempel ke dinding. Napasnya tersengal, dadanya sesak oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Matanya tidak mampu berpaling dari makhluk besar yang dulunya adalah anak semata wayangnya. "Soleh, apa yang terjadi padamu?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Ular itu berhenti bergerak. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah Badriah. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu, seperti percampuran antara kesakitan, penyesalan, dan kemarahan. Namun, ular itu tidak berkata apa-apa. Teriakan minta tolong. Dengan sekuat tenaga, Badriah berlari keluar rumah. Ia berteriak minta tolong sambil menangis, berharap ada yang mendengar. Tapi malam itu begitu sepi, seakan seluruh desa telah tertidur pulas. Akhirnya, dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Itu Pak Karjo, tetangga terdekat, yang datang dengan membawa lampu minyak. "Ada apa, Bu Badriah?" tanyanya dengan nada bingung. "Kenapa ibu berteriak-teriak?" Badriah, yang masih terisak-isak, hanya bisa menunjuk ke arah rumahnya. "Soleh, dia berubah menjadi ular. Ular besar." Pak Karjo mengerutkan dahi. "Apa maksudnya, Bu? Jangan bicara yang tidak-tidak." Namun, saat ia mendekati rumah, suara desisan keras terdengar dari dalam. Pak Karjo berhenti, wajahnya berubah pucat. Ia menoleh ke arah Badriah, yang masih berdiri gemetar di depan pagar. "Apa itu?" tanyanya dengan suara berbisik. Badriah hanya bisa menangis,
menutupi wajahnya dengan tangan. Warga berdatangan. Dalam waktu singkat, berita tentang ular raksasa di rumah Badriah menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan membawa berbagai alat, dari tongkat hingga obor, siap menghadapi ancaman. Namun, saat mereka melihat makhluk itu dengan mata kepala sendiri, keberanian mereka lenyap. Ular raksasa itu kini meliuk-liuk keluar rumah, tubuhnya mengkilap diterpa cahaya obor. Warga mundur dengan ketakutan. Sebagian mulai melafalkan doa-doa, mengira bahwa ular itu adalah kutukan atau makhluk jadi-jadian. Ini bukan ular biasa, ya, seru Pak Harun dengan nada tegas. Ini pasti kutukan atas semua dosa soleh. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Mereka memandang ular itu dengan campuran rasa takut dan kebencian. Badriah yang tersungkur. Badriah jatuh terduduk di tanah, tubuhnya lemas tanpa daya. Ia memandang makhluk besar itu dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Soleh, kalau ini benar hukuman untukmu, apa yang harus ibu lakukan? Apa yang bisa ibu perbuat? Ular itu berhenti di depan Badriah. Mata merahnya menatap ibunya dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya. Tatapan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Tiba-tiba, ular itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang mirip dengan bisikan. "Maafkan aku, Bu." Suara itu membuat semua orang terkejut. Beberapa warga berteriak, sebagian lari ketakutan. Tapi Badriah tetap di tempatnya, memandang makhluk itu dengan mata yang penuh air mata. "Soleh," bisiknya. Kau masih anakku." Pertemuan dengan kiai setempat. Malam itu, atas saran warga, Pak Karjo mengundang Kiai Sahid, seorang tokoh agama yang dihormati di desa. Kiai Sahid datang dengan wajah tenang, membawa tasbih di tangannya. Ia memandang ular raksasa itu dengan tatapan penuh kewaspadaan. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Kiai Sahid dengan suara berat. Ia mulai melafalkan doa-doa, mengitari ular itu dengan hati-hati. Saat Kiai Sahid selesai berdoa, ular itu tiba-tiba diam, tubuhnya melingkar di tanah. Dengan suara serak, ia berbicara lagi. "Aku telah berdosa. Aku telah membuat ibuku menderita. Tuhan menghukumku." Kiai Sahid mengangguk pelan. "Ini adalah peringatan, bukan hanya untukmu, tapi untuk kita semua. Kesalahan yang dilakukan seorang anak bisa membawa kutukan, tapi cinta seorang ibu adalah kunci untuk mematahkan kutukan itu." Pengorbanan cinta seorang ibu. Badriah mendekat dengan langkah gemetar. "Apa yang harus aku lakukan, Kiai? Jika aku harus menyerahkan hidupku untuk mengembalikannya, aku rela." Kiai Sahid menatap Badriah dengan mata penuh pengertian. "Bukan hidupmu yang harus kau serahkan, Badriah, tapi maafmu. Bukalah hatimu, lepaskan semua amarah dan kecewamu. Doakan anakmu dengan ikhlas dan percayalah pada keadilan Tuhan." Badriah terisak, tapi ia mengangguk. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia berlutut di depan ular itu. "Soleh, ibu memaafkanmu. Apapun yang telah kau lakukan, kau tetap anak ibu. Ibu akan selalu mencintaimu." Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti tubuh ular itu. Suara gemuruh terdengar, membuat semua orang mundur dengan ketakutan. Saat cahaya itu meredup, Soleh muncul kembali dalam wujud manusianya, terbaring lemah di tanah, akhir yang mengubah segalanya. Soleh membuka matanya perlahan, menatap Badriah yang menangis sambil memeluknya. "Bu, aku..." "Sudah, Nak," potong Badriah sambil mengusap rambutnya. "Kau sudah kembali.
Itu sudah cukup untuk ibu. Warga yang menyaksikan kejadian itu terdiam, beberapa menangis haru. Malam itu, desa kecil itu menjadi saksi bahwa cinta seorang ibu mampu melampaui batas-batas logika dan takdir. Sholeh, yang telah mengalami penderitaan luar biasa, akhirnya berjanji pada dirinya sendiri dan Tuhan untuk berubah. Ia memulai hidup baru, meninggalkan kenakalan dan kesalahannya di masa lalu, membawa harapan baru bagi dirinya dan ibunya. Teriakan histeris Badriah membangunkan seluruh desa yang tengah terlelap. Dalam hitungan menit, warga kampung berkumpul di depan rumah kecil itu, membawa obor, tongkat, bahkan senjata seadanya seperti cangkul dan parang. Mereka berdiri saling berdesakan, berbisik-bisik dengan wajah penuh rasa takut dan bingung. Ular sebesar itu, dari mana datangnya? Ye, bisik salah satu warga, Pak Dul, dengan suara gemetar. Jangan-jangan ini kiriman atau makhluk jadi-jadian, timpal Bu Sumi sambil memeluk erat anaknya yang ketakutan. Sementara itu, di depan pintu rumah, Badriah masih menangis, tubuhnya gemetar. Beberapa ibu-ibu mencoba menenangkannya, namun tangisannya tak kunjung reda. Pak Karjo yang berdiri di depan kerumunan berusaha mengambil alih situasi. Kita harus lakukan sesuatu. Kalau dibiarkan, ular ini bisa membahayakan kita semua, serunya dengan nada tegas. Namun, tidak ada satupun yang berani mendekati ular raksasa itu. Tubuhnya yang melingkar memenuhi sebagian besar ruangan rumah, sisiknya berkilauan di bawah cahaya obor, dan matanya yang merah menyala memancarkan aura ancaman yang nyata. Ketakutan dan kemarahan warga. Ini pasti karena ulah Sholeh, ya, seru Pak Harun, memecah keheningan. Anak itu selalu membawa masalah. Lihatlah, sekarang kampung kita dihantui makhluk seperti ini. Ini pasti kutukan atas semua kejahatannya. Kata-kata Pak Harun menyulut kemarahan warga lainnya. Beberapa orang mulai mengangguk, setuju dengan pernyataan itu. Benar, Sholeh sudah terlalu banyak bikin ulah. Sekarang malah membawa bencana seperti ini, teriak salah satu warga. Kalau bukan karena dia, hidup kita tidak akan seperti ini. Ular itu mungkin memang dirinya sendiri. Tuhan menghukumnya. Badriah yang mendengar tuduhan itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jangan salahkan anakku. Dia mungkin salah, tapi dia masih anakku. Ujarnya lirih, suaranya tenggelam di tengah keributan warga. Rencana untuk mengusir ular. Pak Karjo mencoba menenangkan situasi. Cukup. Kita di sini untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa mengusir ular ini tanpa membahayakan siapapun. Namun, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Sebagian warga mengusulkan untuk memanggil pawang ular, tapi itu memakan waktu karena pawang terdekat berada di desa lain. Sementara itu, desakan untuk segera menyingkirkan ular itu semakin besar. Kalau kita tunggu terlalu lama, siapa tahu ular itu bisa keluar dari rumah dan menyerang warga, ujar Buminah dengan nada khawatir. Pak Harun, yang masih dipenuhi amarah, mengambil langkah maju. Kalau kita takut, ular itu tidak akan pergi. Kita lawan saja bersama-sama, katanya sambil mengangkat parang. Namun, saat ia melangkah mendekat, ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mendesis keras. Matanya memancarkan cahaya merah yang membuat Pak Harun mundur ketakutan. Dengan keraguan yang masih menyelimuti hati, warga kampung bersatu untuk mengusir ular raksasa itu. Mereka membawa obor dan tombak, berbaris dalam kelompok yang rapat, menjaga jarak aman dari makhluk besar tersebut. Ular itu, yang tadinya terlihat mengancam, kini hanya melingkar di halaman rumah Badriah, diam tak bergerak.
Pelan-pelan, jangan terlalu dekat, seru Pak Karjo, memimpin warga dengan suara tegas. Obor-obor yang menyala di malam gelap menciptakan bayangan-bayangan besar di sekitar mereka. Cahaya itu memantul di sisik ular, membuatnya tampak lebih menakutkan. Namun, yang membuat suasana semakin ganjil adalah sikap ular itu. Tidak ada perlawanan, tidak ada desisan mengancam. Ia hanya bergerak perlahan, seperti memahami bahwa ia harus pergi. Badriah berdiri di ambang pintu rumahnya, memandangi punggung ular yang perlahan menjauh. Hatinya bercampur aduk antara kesedihan, penyesalan, dan rasa lega yang sulit dijelaskan. Ular itu adalah anaknya, darah dagingnya sendiri, meskipun wujudnya kini telah berubah. Sholeh, gumamnya pelan, suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk warga yang berteriak-teriak mengatur barisan. Ketika ular itu mencapai pinggiran hutan, ia berhenti sejenak. Kepalanya yang besar menoleh ke belakang, memandang ke arah rumah Badriah. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti pesan terakhir dari seorang anak kepada ibunya. Air mata mengalir deras di pipi Badriah. Ia mengangkat tangan, seolah ingin menjangkau anaknya untuk terakhir kali. "Maafkan ibu, Nah. Maafkan ibu." Ular itu kemudian melanjutkan perjalanannya, menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Suara desisannya lenyap, digantikan oleh keheningan malam yang mencekam. Sepi yang menyiksa. Sejak saat itu, rumah Badriah menjadi jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi langkah-langkah berat Sholeh yang dulu terdengar di lantai bambu. Tidak ada lagi suara barang-barang jatuh akibat ulahnya. Kesunyian itu, meski memberikan rasa tenang, juga membawa kekosongan yang mendalam. Setiap malam, Badriah duduk di serambi rumahnya, memandang ke arah hutan. Ia berharap, meskipun hanya sekali, Sholeh akan kembali, meskipun ia tahu harapan itu sia-sia. Warga kampung, yang tadinya merasa lega setelah ular itu pergi, mulai merasakan keanehan di dalam hati mereka. Cerita tentang ular raksasa itu menyebar dengan cepat dan perlahan berubah menjadi legenda. Generasi demi generasi menceritakan kisah Sholeh, anak nakal yang akhirnya dihukum oleh takdir menjadi ular raksasa. Pelajaran dari kisah tragis. Kisah itu menjadi pengingat bagi semua orang di desa. Orang tua di kampung sering menggunakan cerita ini untuk menasihati anak-anak mereka agar tidak durhaka kepada orang tua. Jika kau tak mendengar kata ibumu, kau akan seperti Sholeh. Kau tak ingin dihukum seperti dia, bukan? Kata seorang ibu kepada anaknya yang nakal. Namun, bagi Badriah, cerita itu adalah luka yang tak pernah sembuh. Setiap kali ia mendengar warga membicarakan Sholeh, hatinya teriris. Ia tahu bahwa anaknya bukan sepenuhnya bersalah. Ada saat-saat di mana ia merasa bahwa kemarahannya lah yang menjadi pemicu kutukan itu. "Kalau saja aku lebih sabar," katanya suatu malam, berbicara pada dirinya sendiri. "Kalau saja aku tidak mengutuknya, mungkin semuanya akan berbeda." Hutan yang menyimpan misteri. Ular raksasa itu tidak pernah lagi terlihat di kampung. Namun, ada desas-desus yang beredar bahwa di dalam hutan, kadang-kadang terdengar suara desisan aneh. Beberapa orang yang berani masuk terlalu jauh ke dalam hutan mengaku melihat kilatan sisik besar di antara semak-semak. Meskipun begitu, tidak ada yang berani memastikan. Hutan itu akhirnya dianggap keramat, dan warga desa menghindarinya. Mereka percaya bahwa Sholeh masih ada di sana, menjaga jarak dari kehidupan manusia, menjalani hukuman yang entah kapan akan berakhir. Akhir yang tak pernah selesai. Badriah terus menjalani hari-harinya dengan berat, namun ia tidak pernah berhenti mendoakan anaknya.
Setiap kali ia melantunkan doa, ia berharap Soleh mendengar dimanapun ia berada. Ia tahu bahwa cinta seorang ibu tidak mengenal batas, bahkan melampaui wujud, jarak, dan waktu. Cerita tentang Soleh si ular raksasa tetap hidup, tetapi bagi Badriah, itu bukanlah legenda. Itu adalah bagian dari hidupnya yang paling pahit, sekaligus pelajaran terbesar tentang cinta, amarah, dan penyesalan. Hingga akhir hayatnya, Badriah tetap berharap bahwa suatu hari ia akan dipertemukan kembali dengan anaknya, meskipun dalam dimensi yang berbeda. Ia percaya, di balik kutukan itu, Soleh masih adalah anaknya, dan cinta seorang ibu tidak akan pernah berubah.